Akhirnya bisa bawa pulang emas walaupun sempat diragukan, duo Hikmat Ramadhani dan Leani Ratri Oktelia ini sukses meraih medali emas pertama untuk Indonesia di Paralimpiade. Ini keren banget ya, walaupun tadi seperti Vero bilang kondisi baru melahirkan 2 bulan, tapi tetap digeber dan akhirnya sukses di Paralimpiade. Ini keren banget loh. Parah sih, ini benar-benar bikin kita sebagai masyarakat Indonesia ini bangga banget ya dengan para atlet kita. Dan aku pengen semoga kita semua tuh lebih bisa mengapresiasi nih para pahlawan-pahlawan kita itu bukan cuman ada di waktu bertempur zaman dulu gitu ya. Itu juga adalah pahlawan Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Benar. Apalagi pahlawan Indonesia yang kali ini, 2 orang ini adalah pahlawan-pahlawan kita yang memang berkebutuhan khusus disability gitu. Ya. Walaupun memiliki kekurangan, tapi tetap memiliki semangat yang nggak kurang-kurang. Ya kan, walaupun itu kan olahraga yang cukup berat ya, bulu tangkis itu ya. Tapi bisa diselesaikan secara baik dan bahkan mendapatkan prestasi tertinggi di dunia loh. Benernya kalau udah soal bulu tangkis tuh Indonesia memang juara, walaupun kemarin di Olimpiade Paris itu malah belum bisa mendapatkan ya. Tapi ternyata di Paralimpik kita bisa berhasil membawa medali emas. Benar sekali, itu menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Dan kita bertemu lagi di Insight Siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Happy weekend. Bye-bye. Harumkan nama bangsa, membawa pulang medali emas lewat para bulu tangkis ganda campuran di ajang Paralimpiade Paris 2024, Hikmat Ramadhani dan Leani Ratri Oktelia bagikan kisah haru perjuangan mereka. Dan dibalik rasa bangga sebagai penyumbang emas pertama untuk Indonesia, Leani harus menanggung pilu sebagai ibu. 2 bulan usai melahirkan, ia harus fokus berlatih. Sempat tak ingin kehilangan momen dengan anak, Leani bahkan pernah membawa buah hatinya untuk bertanding di Spanyol. Namun saat berlaga di Paris, Leani menitipkan anak pada suami dan keluarga. Inilah yang membuat air matanya tak terbendung. Di satu sisi, ia bahagia mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama sang suami tercinta. Tapi di sisi lain, getir hati harus berpisah dengan sang buah hati untuk sementara. Jadi saya itu 2 bulan setelah melahirkan, saya harus langsung berlatih. Saya sempat bawa anak ke lapangan terus. Dan di sana, anak saya itu puji Tuhan nggak pernah rewel, karena dia dampingin saya latihan. Dan sempat saya bawa ke pertandingan ke Spanyol karena saya nggak mau kehilangan momen. Tapi di sana dia malah step, jadi malah kejang. Semenjak itu saya bilang ke suami, ke keluarga, pertandingan nanti akan saya tinggal aja, mungkin lebih tenang. Segala perjuangan, segala lelah dan kerja keras terbayar lunas. Hikmat dan Leani mengibarkan bendera merah putih di Paralimpiade Paris 2024. Bagi Hikmat, Paralimpiade Paris 2024 adalah kompetisi tertinggi di dunia pertama yang diikutinya. Sementara bagi Leani, ini adalah kali kedua ia berlaga di perhelatan terbesar olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dari seluruh dunia tersebut. Untuk Leani, ia lebih percaya diri. Namun Hikmat mengaku sempat dihantui rasa grogi mendengar gemuruh penonton tuan rumah. Di lapangan, Hikmat dan Leani ungkap salah satu kendala terbesar mereka saat tak bisa berkomunikasi satu sama lainnya, saking riuhnya animo penonton. Kalau saya pribadi, karena sebelumnya ini Paralimpiade yang kedua buat saya optimis karena partner saya kan jauh lebih muda, bisa mengcover kita juga. Saya kan juga tahu bagaimana kita menjelang Paralimpik itu banyak event-event sebelumnya, kita kualifikasi dulu, dan lawan-lawan yang kita hadapi di Paralimpik juga sering kita hadapi di event-event sebelumnya. Jadi mungkin saya mempunyai rasa optimis gitu. Kalau saya mungkin awal pertama ya tegang kayak gitu pas awal masuk, apalagi pas pertama lawan tuan rumah kan ya groginya ada lah gitu. Kita sempat nggak bisa komunikasi Mas ketika lawan tuan rumah itu, soalnya segitu riuhnya, jadi saya ngomong ke Hikmat tuh di lapangan tuh sampai nggak denger karena memang bener-bener rame, suara itu penuh di gor itu. Kisah indah yang membanggakan Indonesia digenggam Hikmat dan Leani dengan penuh perjuangan. Bukan hanya soal latihan dan kondisi fisik mereka, Hikmat dan Leani juga harus bergulat dengan rasa ragu banyak orang di luar sana. Bahkan keraguan pertama kali muncul justru dari keluarga sendiri. Kondisi disabilitas yang masih sering dianggap tidak bisa menoreh prestasi, mampu dibuktikan Leani lewat sederet medali. Tapi kalau saya sendiri mengalami sempat diragukan oleh keluarga sendiri, karena mungkin kan bahasa disabilitas itu kan hanya seberapa orang yang tahu, tapi kalau kita sekarang orang masih sering nyebutnya cacat ya. Jadi kalau waktu awal saya turun di para badminton itu, orang tua saya sempat misalnya, oh anak saya ini nggak cacat gitu. Jadi sempat ada penolakan sendiri, tapi ketika saya mampu membuktikan bahwasanya ini sama aja dengan tidak ada perbedaan antara yang disabilitas dan non disabilitas, saya sempat masih sama-sama membawa medali,
itu lebih meyakinkan keluarga. Pada keluarga, Leani bisa buktikan bahwa menjadi atlet dengan kondisi disabilitas sekalipun juga tak menghalanginya menggapai prestasi. Dan pada publik Indonesia, Hikmat dan Leani juga membuka mata banyak orang di luar sana. Sering dipandang sebelah mata, Leani ungkap rasa bahagia ketika kini atlet disabilitas pun sudah diperlakukan sama dengan atlet lainnya, termasuk soal bonus yang mereka terima. Baik, kalau menurut saya istilahnya membuat kita semakin semangat berlatih karena tidak ada perbedaan itu. Karena saya sempat mengalami adanya perbedaan di sebelum eranya Pak Presiden yang sekarang, kayak bonus kami separuhnya. Waktu itu saya sempat mengalami. Kalau sekarang kan sudah tidak ada perbedaan itu, jadi Setara ya. sudah setara. Itu kan menjadi motivasi tersendiri buat atlet disabilitas. Udah diberikan. Iya, ketika kita mendarat di Jakarta, kita istirahat sehari, besoknya kita diundang ke istana.